Salam sejahtera dan salam sehat bagi kita semuanya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita satukan hati, kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan Allah Bapa kami, Allah yang senantiasa mengasihi kehidupan kami. Saat ini Tuhan kami akan mendengarkan sabda Tuhan. Biarlah kiranya sabdamu menguatkan iman kami dalam menjalani setiap kehidupan. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, adapun sabda Tuhan yang kita dengarkan untuk menguatkan iman kita pada saat ini tertulis dalam kitab Yakobus pasal 5 ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-11. Demikian firman Tuhan. Karena itu saudara-saudara, bersabarlah sampai kepada kedatangan Tuhan. Sesungguhnya petani menantikan hasil yang berharga dari tanahnya, dan ia sabar sampai telah turun hujan, musim gugur dan hujan musim semi. Kami juga harus bersabar dan harus meneguhkan hatimu, karena kedatangan Tuhan sudah dekat. Saudara-saudara, janganlah kamu bersungut-sungut dan saling mempersalahkan, supaya kamu jangan dihukum. Sesungguhnya hakim telah berdiri di ambang pintu. Saudara-saudara, turutilah teladan penderitaan dan kesabaran para nabi yang telah berbicara demi nama Tuhan. Sesungguhnya kami menyebut mereka berbahagia, yaitu mereka yang telah bertekun. Kamu telah mendengar tentang ketekunan Ayub, dan kamu telah tahu apa yang pada akhirnya disediakan Tuhan baginya. Karena Tuhan Maha Penyayang dan penuh belas kasihan. Demikian sabda Tuhan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, pepatah orang bijak berkata, setiap orang mendambakan untuk bersahabat dengan orang-orang sabar. Tetapi orang yang sabar hanyalah orang yang bertuhan. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, tentu dari istilah tersebut kita mau diajar bahwa untuk memiliki sifat sabar di dalam kehidupan bukanlah hal yang mudah. Bukan hal yang gampang. Tetapi itu sesuatu hal yang sangat sulit yang tentu tidak bisa semua orang memilikinya. Contoh sederhana Bapak Ibu. Tentu ketika kita dimarahin, dimaki, atau direndahkan, kita tidak akan mampu menerimanya dengan sifat sabar. Perlawanan demi perlawanan tentu kita lakukan. Jemaat Tuhan, di dalam kebenaran firman Tuhan yang sampai kepada kita pada saat ini, di mana Yakobus memberikan sebuah nasihat kepada orang-orang yang tertindas pada saat itu. Sebelum nas perikop kita pada saat ini, di dalam ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-6, pertama sekali Yakobus menegur orang-orang kaya yang mana mereka mempergunakan kekayaan bukan untuk membantu, bukan untuk menopang orang miskin, tetapi justru mereka mempergunakan kekayaan yang mereka miliki untuk menindas dan merendahkan. Orang miskin sudah miskin, mereka ditindas pula. Orang miskin sudah menderita, mereka dibawa pula semakin menderita. Nah, sembari Rasul Yakobus memperingatkan orang-orang kaya, Yakobus juga menghibur atau menguatkan orang-orang miskin pada saat itu. Apa yang dikatakan oleh Yakobus dalam kebenaran firman Tuhan ini? Dia katakan bersabarlah sampai kedatangan Tuhan.
ada kata bersabarlah sampai kedatangan Tuhan. Lalu muncul sebuah pertanyaan, kapan Tuhan itu datang? Kapan kami harus bersabar? Kapan kami harus tetap berdiam menerima segala penderitaan dan himpitan ini? Tapi Yakobus jelas mengatakan sampai kedatangan Tuhan. Artinya mereka diajak untuk tetap bersabar menghadapi segala penderitaan yang ada sampai ketentuan itu ditentukan oleh Tuhan sendiri. Jadi bukan bersabar itu hanya 1 jam, 2 jam, 3 jam, 1 tahun, 4 tahun. Tidak demikian. Tapi sampai kedatangan Tuhan. Kesabaran yang dimaksudkan yang harus dimiliki oleh orang-orang percaya, yaitu kesabaran yang di dalam Tuhan. Karena banyak sekarang ini Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, seakan-akan dia bersabar, tapi realitanya tidak bersabar. Bahkan Yakobus menganalogikan sebagaimana petani. Dia katakan sesungguhnya petani menantikan hasil yang berharga dari tanahnya, dan ia sabar sampai telah turun hujan musim gugur dan hujan musim semi. Artinya di dalam kesabaran yang dimiliki itu ada sebuah pengharapan yang luar biasa. Pengharapan akan pertolongan Tuhan, pengharapan akan kebaikan Tuhan, pengharapan akan kuasa Tuhan yang bekerja di dalam kehidupan. Sebagaimana orang petani yang menghasilkan hasil daripada pertaniannya. Tentu para petani, mereka punya pengharapan bahwa padi yang mereka tanam suatu saat akan memberikan sukacita bagi mereka. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hal yang berikut yang dijelaskan dalam kebenaran firman Tuhan ini, di dalam ayat yang ke-9 dikatakan, supaya janganlah bersungut-sungut dan saling mempersalahkan. Terkadang memang demikian Bapak Ibu. Ketika penderitaan datang, ketika kemelut datang, ketika hati ini sudah sangat sesak, yang terjadi apa sungut-sungut? Yang terjadi apa saling menyalahkan? Kau yang salah. Kau yang salah, aku yang benar, dan sebagainya. Tapi sifat seperti ini tentu harus dihindari. Sifat seperti ini harus dijauhkan. Karena Allah tidak menginginkan hal demikian dari kehidupan kita. Yang Allah inginkan bagaimana setiap orang yang percaya tetap memberikan teladan yang baik atau tetap berdiri di dalam kebenaran. Sebagaimana yang dianalogikan juga di dalam kebenaran firman Tuhan ini, Ayub. Dia menderita, dia sengsara, dia juga dijauhin oleh orang-orang terdekatnya. Tapi dia sabar karena dia punya pengharapan yang benar kepada Tuhan. Maka buah daripada hasil kesabarannya ini, karena dia tetap di dalam penderitaan itu tidak berdosa, maka hasilnya berlipat ganda. Ada pengharapan di sana. Nah, hal ini juga yang harus dimiliki oleh setiap orang. Hal ini juga yang harus dimiliki oleh orang-orang percaya di zaman sekarang. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Dalam perikop kebenaran firman Tuhan yang menjadi tema khotbah bagi kita pada saat ini, dikatakan tekun melakukan kehendak Allah. Apa yang boleh kita lakukan atau kita ambil dari kebenaran firman Tuhan ini? Yang pertama, di dalam kesabaran itu kita harus menunjukkan ketekunan dalam melakukan kehendak Allah. Kesabaran itu tidak mengarahkan kita untuk menjadi bodoh. Karena sering kita katakan Bapak Ibu, sabar itu sama dengan bodoh. Tidak demikian. Tapi kesabaran itu buah daripada ketekunan kita. Di dalam kesabaran itu ada pekerjaan yang kita lakukan, pekerjaan yang benar, pekerjaan yang suci, pekerjaan yang menyenangkan hati Tuhan. Jadi walaupun kita menderita, walaupun kita sengsara, walaupun kita ibaratnya ditindas di dalam kehidupan, kita punya pengharapan bahwa
bahwa kita tidak akan pernah berdosa oleh karena penderitaan itu. Pengharapan kita, Allah yang kita muliakan, Allah yang kita layani, Allah yang menyelamatkan kita, akan memperhatikan segala keluh kesah kita selama kita bertekun di dalam Tuhan. Allah itu juga akan senantiasa menopang kita, memampukan kita untuk melalui segala fase penderitaan di dalam kehidupan. Yakinkan diri kita Bapak Ibu, bahwa apa yang kita rasakan pada saat ini, apa yang kita alami, itu bukanlah akhir daripada segala sesuatunya. Tapi di dalam penderitaan, di dalam kemelut, di dalam tantangan yang ada, kita memperoleh sifat yang sabar, sembari di dalam kesabaran itu melakukan kebenaran-kebenaran sesuai dengan kehendak Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, di dalam ketekunan melakukan kehendak Allah, kita juga harus mempunyai keyakinan seperti seorang petani yang tetap punya pengharapan. Pengharapan kita bukan kepada manusia. Jadi jangan kita Bapak Ibu berpikir kalau aku sudah tekun lain sebagainya, aku akan mendapatkan penghormatan dari sesama aku. Tidak demikian. Tapi kita mau diajak bagaimana seperti seorang petani tersebut. Di dalam ketekunan itu ada kerinduan, ada keyakinan yang benar. Keyakinan akan kasih Allah. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, yakinkan dirimu. Ada banyak penderitaan. Yakinkan dirimu, Tuhan akan besertamu. Yakinkan dirimu bahwa engkau akan mengalahkan segala kefasikan, bahwa engkau akan mengalahkan segala penderitaan, bahwa engkau akan mengalahkan segala penindasan itu dengan kebenaran di dalam Tuhan. Jangan kita membalaskan kefasikan dengan kefasikan. Jangan kita melakukan pemberontakan di dalam kehidupan. Tetapi kalahkan semuanya itu untuk melihat pertolongan Tuhan yang benar-benar nyata. Yang terakhir sekali Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya punya cerita. Pada suatu ketika ada seorang orang tua. Dia senantiasa berdoa supaya Tuhan memberikan keturunan kepada kedua orang tua tersebut. Dan mereka yakin Tuhan pasti berikan. Namun seiring berjalannya waktu, 1 tahun, 2 tahun, sampai 7 tahun mereka tidak kunjung menerima keturunan. Terbersit niat mereka untuk berdukun. Tapi apa yang dikatakan oleh orang tua tersebut, si laki-laki, khususnya suaminya, dia katakan, biarlah aku tidak mempunyai anak kalau memang tidak Tuhan kehendaki daripada aku punya anak. Tapi aku melakukannya dengan dosa. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, apa yang terjadi? Yang terjadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di akhir hidup mereka memang mereka tidak Tuhan izinkan untuk punya anak secara biologis. Tapi akhirnya mereka mengadopsi anak. Mereka mencintai anak mereka adopsi begitu luar biasa. Dan anak mereka itu juga akhirnya menjadi seorang pelayan. Apa yang boleh kita lihat dari kebenaran firman Tuhan itu? Bapak Ibu, terkadang kesabaran yang kita miliki hasilnya tidak seperti yang kita pikirkan. Terkadang secara manusiawi itu mengecewakan. Tapi yang terpenting adalah bagaimana kita tetap setia kepada Tuhan, tetap melakukan firman Tuhan, tidak berdosa. Karena kita punya keyakinan, Allah yang kita muliakan tidak akan pernah membiarkan kita berjalan sendirian. Akhir daripada orang tua tersebut, mereka mempunyai anak walaupun tidak biologisnya. Tapi anak itu membuat mereka bangga untuk kedepannya sampai tutup usia. Nah, hal ini yang boleh kita teladani Bapak Ibu. Sebagaimana Kristus juga demikian. Kristus senantiasa bersabar melihat tingkah laku kita yang tidak benar. Tapi Kristus menunjukkan kesabarannya lewat pengorbanannya. Dia tidak membinasakan kita.
tapi Dia tetap mengasihi kehidupan kita. Maka yakinkan diri kita, Bapak Ibu yang dikasihi, bahwa orang yang percaya kepada Tuhan harus memiliki kesabaran, dan kesabaran itu sebagai pengaplikasian imannya di dalam Tuhan. Artinya kesabaran itu menjadi gaya hidup kita untuk tidak berdosa, untuk tidak melakukan hal yang tidak benar. Tapi kesabaran itu menjadi pendorong kita untuk tetap mengasihi, mengampuni, sebagaimana Kristus telah mengasihi dan mengampuni kita. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan dan firman Tuhan yang sudah kami dengarkan. Biarkan kami Tuhan bisa hidup sesuai dengan kehendak Tuhan, bersabar, bertekun, melakukan kehendak-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Salam sejahtera Bapak Ibu, Tuhan Yesus memberkati.